Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perubahan dalam hak kepemilikan, dimulai dari saya Nurmaida, diteruskan oleh Saudari Pratiwi, dilanjutkan oleh Saudari Gulsa, dan diakhiri oleh Saudara Widya. Pengertian dan pengaruh adanya perubahan hak kepemilikan. Penggabungan usaha merupakan usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomi. Perubahan dalam saldo rekening investasi saham-saham perusahaan anak dalam hal ini tidak disebabkan oleh perubahan nilai investasi seperti halnya pada metode equity. Tetapi perubahan ini disebabkan oleh bertambah atau berkurangnya jumlah relatif pemilikan saham dari jumlah saham-saham perusahaan anak. Perubahan-perubahan semacam ini tidak saja disebabkan oleh pemilikan saham perusahaan anak yang dilakukan secara bertahap, akan tetapi banyak hal-hal lain yang mengakibatkan perubahan yang serupa. Konsolidasi perubahan-perubahan dalam hak kepemilikan. Pertama, hubungan antara perusahaan induk dengan anak perusahaan lebih mudah dicapai melalui sistem kepemilikan saham daripada dengan cara merger atau konsolidasi, terutama apabila dilihat dari segi dana yang diperlukan. Melalui kepemilikan saham tersebut, hak kontrol terhadap perusahaan anak dapat dilakukan secara bertahap. Berarti, hak kepemilikan hak saham perusahaan anak itu dapat berubah-ubah. Kedua, hal ini menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan khusus, yaitu di dalam penyusunan neraca konsolidasi. Yang kedua, perubahan saldo rekening investasi saham-saham perusahaan anak dikarenakan bertambah atau berkurangnya jumlah relatif kepemilikan saham dari jumlah saham-saham perusahaan anak. Hal-hal yang menyebabkan perubahan hak kepemilikan dan pengaruhnya terhadap neraca konsolidasi. Yang pertama, pembelian saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali. Hak kontrol diperoleh sejak saat pembelian saham pada tahap pertama. Yang kedua, pembelian saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali. Hak kontrol diperoleh baru setelah beberapa tahap pembelian saham. Yang ketiga, pembelian dan penjualan kembali sebagian dari saham-saham perusahaan anak yang dimiliki perusahaan induk. Yang keempat, emisi saham dan atau penaikan kembali saham-saham perusahaan anak yang mempengaruhi hak-hak pemilik perusahaan induk. Yang terakhir, transaksi saham yang ditarik dari peredaran atau trust stock pada perusahaan anak. Perlakuan akuntansi untuk pembelian dan penjualan kembali sebagaimana dari saham perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan induk. Meskipun tujuan pemilikan saham-saham pada perusahaan anak tidak untuk diperjualbelikan, akan tetapi dalam keadaan tertentu perusahaan induk dapat menjual kembali saham dari saham-saham perusahaan anak yang telah dimilikinya. Apabila hal ini terjadi, berarti akan mengurangi tidak saja hak pemiliknya pada perusahaan anak, melainkan juga nilai investasinya. Pengaruh berkurangnya hak pemilik dapat segera ditentukan dengan mudah karena berhubungan dengan jumlah lembar saham-sahamnya, sehingga tidak menimbulkan banyak masalah di dalam penyusunan neraca konsolidasinya. Selanjutnya, setelah terjadi penjualan saham-saham tersebut, akan tetapi tidak demikian haknya dengan berkurangnya nilai investasi, khususnya apabila saham-saham perusahaan anak itu semula diperoleh melalui beberapa tahap pembelian dan dengan harga atau perolehan yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, perlakuan akuntansi untuk emisi saham dan penarikan kembali saham-saham perusahaan anak yang mempengaruhi hak pemilikan perusahaan induk. Transaksi-transaksi modal atau saham pada perusahaan anak akan mempengaruhi secara tidak langsung pada bagian pemilikan perusahaan induk. Pengeluaran saham-saham baru atau emisi saham oleh perusahaan anak misalnya akan mengakibatkan berkurangnya hak-hak pemilikan pada perusahaan induk apabila atas emisi saham tersebut perusahaan induk tidak berhasil memperoleh atau memiliki saham-saham yang baru tersebut dengan presentasi pemilikannya semula.
Di lain pihak, penarikan kembali atau pelunasan sebagian modal saham oleh perusahaan anak pada pemegang saham minoritas akan berakibat kenaikan terhadap presentasi pemilikan bagi perusahaan induk. Perubahan hak-hak pemilikan yang disebabkan oleh terjadinya perubahan pada struktur permodalan perusahaan anak memerlukan perhatian dan analisa khusus dalam rangka penyusunan neraca konsolidasi. Lalu, perlakuan akuntansi transaksi lainnya yang mempengaruhi perubahan hak pemilikan. Transaksi-transaksi saham yang ditarik dari peredaran atau treasury stock pada perusahaan anak. Perusahaan menarik kembali dari peredaran terhadap modal sahamnya, akan tetapi tidak dimaksudkan sebagai pelunasan, melainkan untuk dijual kembali. Saham-saham yang ditarik dari peredaran biasanya dicatat sesuai dengan harga perolehan atau harga belinya. Apabila perusahaan induk membeli sebagian besar saham-saham perusahaan anak dan ada sebagian saham perusahaan anak yang ditarik dari peredaran, maka hak pemilikan perusahaan induk dihitung berdasar atas jumlah saham yang beredar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Lestari. Saya akan menjelaskan tentang perubahan kepentingan kepemilikan dari transaksi saham perusahaan anak. Penerbitan saham perusahaan anak merupakan suatu memperluas operasi perusahaan anak melalui pembiayaan eksternal. Operasi perusahaan anak juga diperluas melalui penerbitan saham perusahaan anak kepada publik. Nah, contohnya nih, yang pertama ada penjualan saham tambahan oleh perusahaan anak. Penjualan saham tambahan oleh perusahaan anak akan mengubah presentasi kepemilikan perusahaan induk dalam perusahaan anak, kecuali saham yang dijual kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas proporsional dengan kepemilikannya. Penjualan saham tambahan secara langsung kepada perusahaan induk akan meningkatkan kepemilikan pemegang saham minoritas. Nah, jadi penerbitan saham tambahan kepada pemegang saham minoritas atau entitas luar oleh perusahaan anak akan menurunkan presentasi kepemilikan perusahaan induk dan meningkatkan kepemilikan pemegang saham minoritas. Kedua, ada transaksi saham treasury oleh perusahaan anak. Akuisisi saham treasury oleh perusahaan anak mengurangi ekuitas perusahaan anak dan saham yang beredar di perusahaan anak. Jika perusahaan anak mengakuisisi saham treasury dari pemegang saham minoritas pada nilai buku, tidak ada perubahan yang terjadi pada bagian perusahaan induk atas ekuitas perusahaan anak, meskipun presentasi kepemilikan perusahaan induk meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dividen saham dan pemecahan saham oleh perusahaan anak. Dividen saham dan pemecahan saham oleh perusahaan anak yang dimiliki secara substansial belum begitu umum, kecuali hak minoritas tersebut diperdagangkan secara aktif di pasar sekuritas. Hal ini disebabkan manajemen perusahaan induk mengendalikan tindakan tersebut, dan biasanya tidak ada manfaatnya yang diperoleh oleh entitas konsolidasi atau perusahaan induk dari kenaikan jumlah saham yang beredar milik perusahaan anak melalui pemecahan saham atau dividen saham. Akuntansi perusahaan induk dan prosedur konsolidasi tidak dipengaruhi oleh pemecahan saham perusahaan anak, tetapi dividen saham perusahaan anak akan menyebabkan perubahan kertas kerja konsolidasi. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.